Ya, bentar lagi ini saya mulai, Pak ya. Ya, monggo Pak, bisa dimulai Pak. Oke, ya. Ya mungkin sebelum saya mulai, anak-anakku semuanya bisa ditampilkan dulu untuk kameranya ya. Jadi bisa kelihatan. Ya, oke. Terima kasih. Saya mulai untuk pembelajaran hari ini. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu bisa untuk pimpin doa. Luhur bisa pimpin doa. Baik, Pak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Luhur yang sudah pimpin doa. Ya, silakan untuk kalian yang sudah masuk ke Meet, bisa mulai absen di Google Classroom ya. Silakan bisa dimulai sekitar 1 atau 2 menitan. Yang absen silakan. Ya, silakan bisa untuk absensi ya. Ini sudah sekitar 18 anak yang absen. Yang lainnya silakan bisa absen ya. Ini hari Sabtu tanggal 26 baru 18 anak yang absen. Ya, silakan. Yang belum absen bisa absen dulu ya. Ya, gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat. Ya, oke. Hari ini kamu online di rumah apa di luar? Kalau di luar jangan lupa pakai masker ya. Masalahnya di Blora hari ini banyak yang kena COVID minggu-minggu ini, jadi saya minta untuk jaga kesehatan, jangan sampai lupa. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas komunikasi dalam jaringan. Untuk komunikasi dalam jaringan itu sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kayak ini. Kita melakukan Zoom, melakukan Google Meet, melakukan WA dengan teman atau dengan ibu. Nah, manfaatnya sangat banyak. Jadi saya mengharapkan kegunaan dari komunikasi daring ini nanti bisa kalian gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk motivasi, ini saya minta dari kakak kelas kamu untuk hadir. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kalian kegunaan dari komunikasi daring di dalam dunia usaha atau dunia industri. Saya persilakan, ini kakak kelas kalian, saya biasanya manggilnya Mas, ini Mas Sajianto, ya silakan. Mungkin bisa memberikan motivasi kepada adik-adik. Silakan, waktunya saya silakan kepada Mas Sajianto. Suaranya belum kedengaran, Mas. Mungkin masih di mute ya. Oh ya. Ya, oke, silakan. Okay. Udah? Oke. Oh ya, sip. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sajianto Blorando. Saya adalah lulusan SMK Negeri 1 Blora di tahun 2005. Dan saat ini saya bekerja di AMD Indonesia sebagai Sales Area Manager Indonesia Timur.
dan tugasnya adalah membantu para sales di Indonesia Timur supaya bisa memasarkan produk-produk AMD. Dan saat ini saya juga sedang diajari untuk mendalami ilmu sales dan juga marketing, khususnya di dunia digital, karena kita semua tahu bahwa dunia lebih cepat masuk ke revolusi industri 4.0. Jadi tugasnya itu adalah mengkomunikasikan produk AMD dengan calon pembeli melalui media digital seperti Facebook, Instagram, terus YouTube, Twitter, Google, atau juga WhatsApp. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Yafet yang sudah mengajak saya untuk berbagi di pagi hari ini. Mungkin kalau diminta memberikan motivasi kayak kurang tepat ya. Apalagi kalau seumpama berbicara tentang kesuksesan. Karena setiap tangga kesuksesan orang itu beda-beda. Dan menurut saya kalau kata sukses itu hari ini kita lebih baik dari kita di hari kemarin. Dan sampai saat ini biasanya kalau saya di AMD Indonesia, kalau ada event itu saya sebagai event organizer-nya dan juga sebagai MC, karena saya tahu bagaimana caranya membuat event itu menarik, dan kita tahu sekarang dunia digital ini merambah ke semua aspek. Yang biasanya kita membuat event off-air menjadikan beralih ke online. Training sales yang biasanya kita datang ke lokasi-lokasi tempat mereka berada, sekarang kita cukup lewat Google Meet seperti yang kita lakukan saat ini, atau juga event-event besar yang melibatkan ratusan atau juga ribuan orang, kita beralih ke streaming YouTube. Dan itu tidak bisa dipungkiri, kita harus belajar ulang dan menyesuaikan dengan semua perubahan yang ada. Dan dunia sedang berubah, jadi kita tidak bisa mengelaknya. Kalau kita tidak ikut berubah, maka kita akan terus-terusan tertinggal. Dan setiap perjalanan perubahan itu ada kesulitan dan juga kebahagiaannya sendiri, tetapi karena saya orangnya adalah easy going, suka tantangan, dan selalu memiliki goal, jangka pendek, menengah, atau juga panjang, yang harus saya wujudkan, jadi saya melakukannya dengan bahagia. Bekerja keras, berdoa, biarkan Tuhan memberikan jalan semesta untuk mewujudkan segala goal kita, itu sepertinya inti dari semuanya. Jadi motivasi yang sebenarnya adalah yang keluar dari kita sendiri. Percuma kita dikasih wejangan, tetapi kalau kita tidak ingin merubah diri kita sendiri, itu akan membuang waktu. Jadi please buat teman-teman, kalian jangan suka mager, cuma nonton TikTok, orang joget-joget. Asah skill kalian mulai dari sekarang, jadilah kalian seperti yang kalian impikan, dengan pantang menyerah dan juga selalu bersyukur. Karena masa depan kalian adalah tanggung jawab kalian sendiri. Sepertinya segitu aja Pak Yafet. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Sajianto yang sudah memberikan sedikit tapi sangat baik untuk kita semua. Terima kasih untuk Mas Sajianto. Silahkan kalau mau melanjutkan untuk aktivitas berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, itu tadi sedikit motivasi dari kakak kelas kamu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti tujuan yang pertama untuk kalian setelah mempelajari komunikasi daring, nanti kalian bisa membandingkan jenis komunikasi sinkron dan asinkron. Terus yang kedua, nanti bisa menyimpulkan kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron dengan komunikasi manual atau komunikasi konvensional. Terus yang ketiga, kalian nanti diharapkan juga mampu melakukan komunikasi sinkron dan asinkron. Jadi bisa melakukan ya seperti kayak gini, sebenarnya kamu sudah melakukan untuk komunikasi sinkron. Terus yang keempat, kamu bisa menggunakan email untuk dijadikan komunikasi asinkron. Ya, kalian kirim email, kirim mungkin daftar harga dan sebagainya, itu juga bisa kamu lakukan. Nah, itu untuk tujuan pagi hari ini. Nah, materi kali ini itu kan ada komunikasi daring. Sebelum komunikasi daring kemarin kamu sudah melakukan AD sebelumnya, yaitu pencarian search engine. Nah, search engine itu nanti juga bisa digunakan untuk mengerjakan tugas pada pagi hari ini. Karena nanti saya suruh searching untuk mencari kelebihan
dan kekurangan dari komunikasi daring. Terus kamu juga akan mencari kelebihan dan kekurangan dari WhatsApp ataupun Telegram. Nah, sekarang kalian kemarin sudah saya kasih untuk file pembelajaran pagi hari ini. Saya mau coba apakah kalian sudah melakukan atau sudah membaca materi tersebut apa belum. Komunikasi daring. Ya, komunikasi daring. Komunikasi daring itu apa tuh? Alex bisa jawab? Komunikasi daring? Gimana Mas? Komunikasi daring Mas? Komunikasi daring, Pak. Ya. Komunikasi dalam jaringan adalah komunikasi yang cara penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan jaringan internet. Wah, mantap Mas. Oke. Bonus nanti ya untuk Mas Alex. Untuk yang kedua, untuk pertanyaan yang kedua, komunikasi daring itu dibagi menjadi berapa? Saya mau tanya ke Gilang. Halo Gilang. Ya, Pak. Komunikasi daring itu dibagi menjadi 2. Apa saja, Mas? Yang pertama komunikasi daring sinkron atau serempak, dan yang kedua komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Oh iya, oke. Berarti kalian sudah baca. Mungkin yang lain ada yang belum baca? Halo, Amin Setiono. Amin Setiono, komunikasi sinkron itu apa, Mas? Wah, sinyalnya mungkin hilang. Oke, ya mungkin ada beberapa yang belum membaca atau belum sempat dibaca. Kali ini akan saya sedikit jelaskan atau saya beri pendalaman sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan bisa kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Nah, ini akan saya presentasikan dulu. Ya, di sini nanti kita pelajari adalah komunikasi daring. Nah, untuk komunikasi daring itu sebelum kita mengenal atau mengetahui apa itu komunikasi daring, paling tidak kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi. Ya, komunikasi itu nanti diutarakan oleh 3 orang ahli. Yang pertama itu komunikasi adalah proses pemindahan dalam bentuk gagasan, informasi dari seorang ke orang lain. Itu yang dikemukakan oleh Handoko. Terus yang kedua, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan lambang yang bermakna untuk kedua pihak. Jadi komunikasi juga bisa dengan hanya menggunakan lambang-lambang saja. Mungkin seperti kalian pada waktu pramuka, ya, itu kan kamu melakukan tanda jejak atau apa itu ya, muter-muter lah, di situ hanya menggunakan lambang-lambang saja. Itu juga bisa dikatakan dengan komunikasi. Terus yang ketiga, di situ ada komunikasi adalah pentafsiran makna di antara anggota kelompok. Lewat pentransferan makna, informasi dan gagasan dapat dihantarkan, tetapi komunikasi bukan hanya sekedar menampakkan makna, tetapi juga harus dapat dipahami. Jadi pada saat nanti penyampaian, nah, tadi jawaban dari Alex sudah sangat bagus ya untuk komunikasi daring. Ya, untuk komunikasi daring, cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui internet. Kalau kita melakukan komunikasi daring,
seperti sekarang ini kita membutuhkan jaringan internet. Ya, beda dengan yang konvensional, kita harus datang ketemu orangnya. Ya, jadi komunikasi daring sangat membutuhkan untuk jaringan internet. Nah, untuk komunikasi daring yang seperti saya katakan tadi dibagi menjadi 2. Yang pertama sinkron, serempak. Saya minta Luhur, komunikasi sinkron serempak itu apa, Hur? Halo? Halo, Luhur, dengar enggak? Halo? Wah, Luhur ini sinyalnya mungkin jelek ini. Ada yang bisa jawab? Komunikasi sinkron atau serempak, maksudnya apa? Luhur, bisa jawab enggak? Alek? Belum baca, Pak. Oh, belum baca. Terus yang lainnya ini, mungkin Anissa Putri? Oke, kalau belum, ya di sini komunikasi sinkron atau serempak. Komunikasi sinkron atau serempak itu dilakukan dengan cara serempak. Saat itu juga real time. Bosone wong bluro biasanya sak menika ugi. Ya, sekarang juga ya toh. Saat ini juga. Nah, di sini juga bisa kalian lihat jenis aplikasi yang biasanya sering digunakan. Ini ada Instagram, ada WeChat, ada WhatsApp, ya, ada BB, ada Messenger. Jadi silahkan nanti kalian juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini, kamu gunakan untuk komunikasi. Terus yang kedua, jenis yang kedua, atau bentuk komunikasi yang sinkron itu nanti dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama, tag chat. Apa itu tag chat? Ferry mungkin bisa jawab? Ferry? Halo? Lah kok pada diem semua ini gimana? Izin jawab, Pak. Oke, siap. Anissa ini jawab. Saya Fitri, Pak. Oh, ya Anissa Putri Sari ya, nama komplitnya kan itu. Ya, Putri bisa jawab. TextChat adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang daring atau yang sama-sama sedang menggunakan internet. Oke. Itu, Pak. Ya, betul. Ya, yang sama-sama dengan menggunakan internet, tetapi dia berupa teks. Ya, jadi berupa teks, tidak berupa suara kayak gini. Ya, kalau berupa suara nanti beda lagi. Sekarang untuk yang bentuk yang kedua, untuk komunikasi daring sinkron, ini adalah video chat. Nah, video chat seperti sekarang ini kita melakukan komunikasi sinkron video chat. Kita bisa melihat, kamu bisa melihat saya bisa melihat kalian. Merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Jadi bisa berbeda tempat. Saya di sekolahan, kamu di rumah, mungkin ada yang di warung kopi, ya. Kita bisa melakukan video chat. Ini bentuk dari komunikasi sinkron. Selanjutnya, ini ada yang namanya komunikasi daring asinkron. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Komunikasi asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Iya, komunikasi asinkron. Betul sekali, Mas, ya. Dilakukan secara tunda. Di situ contohnya ada yang menggunakan email, kamu menggunakan SMS. Nah, di sini gambar di sini juga menunjukkan ini perwakilan sebenarnya. Ini ada lingkaran bola dunia, kamu bisa melakukan komunikasi asinkron melalui web. Ya. Terus yang kedua di sini ada gambar surat. Ini biasanya menggunakan email. Terus SMS. Satunya lagi di sini menggunakan YouTube ya bisa. Kamu menggunakan aplikasi Blogger juga bisa. Jadi komunikasi asinkron itu dilakukan
oleh komputer secara tunda. Jadi tidak langsung dijawab. Itu ya, komunikasi asinkron. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, oke ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Tujuan komunikasi daring. Ya. Tujuan komunikasi daring berbagi sumber data. Berbagi sumber data melalui komunikasi dalam jaringan, kita dapat berbagi sumber-sumber data yang ada dalam jaringan. Jadi saya bisa berbagi data. Saya ngajar kayak gini, sebelum saya suruh pembelajaran kayak gini, filenya saya kirimkan ke kalian. Itu berbagi sumber data. Terus yang kedua, melalui komunikasi atau media komunikasi. Ya. Komunikasi dalam jaringan juga memungkinkan terjadinya komunikasi antara pengguna jaringan, baik hanya komunikasi perangkat. Komunikasi daring memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar semua pengguna. Jadi ini bisa digunakan untuk melakukan komunikasi sebagai media komunikasi, tujuannya itu. Ya. Terus yang keempat, ya, yang keempat, coba yang mikrofonnya mungkin berbunyi dimatikan dulu ya, biar tidak ganggu. Oke, ya, terima kasih. Andre mungkin dimatikan mikrofonnya, Andre. Ya, terima kasih, Andre. Ya, ini Andre biar temannya juga bisa mendengarkan. Terus fungsi yang ketiga, integrasi data. Dalam jaringan, proses data tidak harus dilakukan pada satu perangkat komputer saja. Ya, jadi kalau data kamu simpan dalam satu perangkat ya repot. Ngerti-ngerti laptopmu mati, nah kamu tidak bisa. Terus tahu-tahu nanti kamu membutuhkan data di tempat lain, padahal kamu lupa bawa laptop ataupun flash disk. Nah, jadi nanti kamu bisa menggunakan apa? Google Drive. Ya, itu juga bisa. Jadi bisa digunakan untuk integrasi data. Keamanan data. Meskipun data didistribusikan pada perangkat lain yang terhubung dengan jaringan, namun keamanan data tetap terjamin. Ya. Yang kelima, fungsinya. Kenapa kita bisa efisiensi tenaga? Kenapa? Ada yang tahu? Halo? Ya, Pak. Ya, gimana Mas? Kenapa fungsi dari komunikasi daring itu bisa efisiensi tenaga? Gimana? Tidak tahu, Pak. Oh, enggak tahu. Tak pikir gue ngerti lek. Tiwasan tak rungokno tenanan nih. Yang lain ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Oke, Luhur. Karena tidak perlu melakukan mobilitas fisik. Oh, betul. Sip, bagus. Tidak melakukan mobilitas secara fisik. Jadi kita bisa menghemat tenaga. Ya toh? Di sini juga bisa dengan penggunaan komunikasi dalam jaringan kita dapat menghemat tenaga. Oke, selanjutnya lagi fungsi yang keenam, efisiensi waktu. Siapa ini? Kok bisa kita bisa efisiensi waktu? Ayo yang lain jawab, jangan Luhur dan Alex saja. Ayo yang jawab lain. Andre. Ya, di sini untuk efisien waktu, jika ada masalah dalam jaringan, penggunaan komunikasi dalam jaringan dapat menghemat waktu kita. Jadi kita tidak usah pergi, kamu bangun tidur langsung ikut meet seperti ini. Ya, efisiensi waktu, harusnya kamu ke sekolahan mungkin berangkatnya jam 9, tapi kamu baru bangun jam 9:15, ya jelas tidak mungkin. Ya, jadi nanti kalian bisa menghemat waktu, efisiensi waktu. Terus efisiensi biaya. Nah, efisiensi biaya di sini dengan adanya efisiensi waktu dan tenaga, maka biaya yang diperlukan untuk melakukan komunikasi daring jadi lebih murah. Jadi kamu tidak usah mengeluarkan uang untuk beli bensin, langsung aja tidak harus ke sekolah. Jadi tinggal kamu connect internet, ya internet sekarang kan tidak terlalu mahal, beli 20.000 aja nanti kamu bisa dapat kuota 1 giga atau 2 giga. Terus sebagai kontrol,
Ya, penggunaan komunikasi dalam jaringan mendukung adanya manajemen kontrol baik secara terputus atau sentralisasi maupun terbesar. Ya, jadi dengan menggunakan komunikasi daring saya bisa ngontrol, maunya kayak gini. Tadi ada yang menyalakan mikrofon, Andre saya bisa ngontrol, Andre ayo mikrofonnya dimatikan. Nah, itu juga bisa. Jadi saya bisa ngontrol dari sini. Terus yang ke-9, di sini memudahkan pengelolaan. Dengan adanya kontrol secara terpusat, maka pengelolaan dan pengaturan data antar dua perangkat atau lebih yang tergolong dalam jaringan. Ya, jadi bisa memudahkan saya bisa lihat, oh ini umpamanya Alek ngobrol sendiri, Anissa ngobrol sendiri, Gilang ngobrol sendiri, ya saya akan tahu. Ya, itu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang komunikasi atau fungsi dari komunikasi daring. Yang pertama fungsinya. Ya, fungsinya nanti kita sebagai media. Ya, media informasi atau penyampai pesan dan informasi kepada komunikan alias penerima informasi. Yang keempat, yang kedua nanti juga bisa digunakan untuk sebagai motivasi. Ya, untuk motivasi kalian. Komunikasi daring sebagai bentuk proses komunikasi yang mengalami perkembangan dan akan terus berkembang. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Mas Sajianto, kakak kelas kamu, ya, nanti akan berkembang. Jadi fasilitas-fasilitas yang akan kita gunakan juga akan bertambah. Terus yang ketiga, pengekspresi emosional. Ya, di WA kadangkala kamu membuat emotion. Ya, ada yang tepuk tangan, ada yang sesenyum, ada yang nangis. Nah, itu juga bisa digunakan di komunikasi daring. Terus yang keempat, komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan dapat bertindak untuk mengendalikan yang mana sebagai kewenangan individu atau kelompok dalam mengatur dan mengendalikan suatu informasi. Nah, itu tadi fungsi dari komunikasi daring. Sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan. Halo. Halo semuanya. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Mbak Koirun? Tidak ada? Tidak ada? Luhur, mungkin ada yang ditanyakan, Luhur? Jelas? Oke, kalau jelas saya lanjutkan. Di sini komponen dalam komunikasi daring. Yang pertama, komponen perangkat keras atau hardware. Ada yang tahu? Komponen perangkat keras apa saja? Ya. Amelia jawab? Amelia bisa jawab? Iya, Pak. Komponen perangkat keras ya? Komputer, Oh, komputer. Terus? Headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. serta perangkat komunikasi. Oke, betul. Ya. Perangkat yang bentuknya dapat dilihat secara langsung. Jadi bisa langsung kita lihat. Ya. Langsung bisa kita lihat. Terus yang kedua, komponen yang kedua. Komponen perangkat lunak. Komponen perangkat lunak contohnya apa? Ayo siapa yang mau jawab? Mbak Koirun? Mungkin bisa jawab komponen perangkat lunak? Saya, Pak. Oke, ya Lek, jawab Lek. Komponen perangkat lunak apa Lek? Skip, Google, Hangout, web conference. Oh, telekonferensi terus. Sudah itu. Nah, itu Ya, Pak. ya, oke, betul Mas. Itu contoh aplikasinya. Ya. Contoh aplikasinya ada Skype, Google, Hangout, web conference itu juga ada. Kayak sekarang ini juga bisa perangkatnya atau softwarenya berupa Google Meet, Zoom juga bisa. Ya, komponen perangkat lunak program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki.
Ya terserah nanti kamu kebiasaan menggunakan yang apa. Ya, menggunakan Google Meet ya boleh, menggunakan Zoom juga boleh. Jadi itu. Selanjutnya komponen yang ketiga atau komponen perangkat nalar. Orang nyebutnya brainware. Siapa ini yang jawab? Putri bisa jawab, Putri? Komponen perangkat nalar atau brainware? Dengar enggak suara saya? Enggak dengar? Oke, kalau enggak dengar. Gilang? Kelihatannya mau jawab, Gilang? Wah, lah kok pada diem semua ini, gimana sinyalnya, pada jelek atau gimana ini? Oke, saya lanjut aja kalau enggak ada yang jawab. Ya, komponen perangkat nalar atau brainware termasuk dalam komponen manusia yang menjalankan. Ya, kita yang menjalankan itu termasuk perangkat nalar atau orang nyebutnya brainware. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mau saya kasih soal. Jadi di sini ada kasus, silahkan nanti kamu kerjakan. Saya yakin kalian bisa jawab, masalahnya kalian sudah pernah melakukannya. Ada yang ditanyakan enggak sampai ini? Tidak, Pak. Oh, enggak ada. Nah, kalau enggak ada, ya di sini ada soal. Ya. Tadi sudah saya jelaskan untuk komunikasi daring, komunikasi konvensional kan kalian sudah tahu lah. Di situ ada 3 soal. Yang pertama nanti kamu mencari kelebihan dan kekurangan komunikasi daring dengan komunikasi konvensional. Terus yang kedua nanti kamu mencari kelebihan dan kekurangan dari aplikasi WhatsApp. Terus yang ketiga nanti kekurangan dan kelebihan dari Telegram. Kenapa saya hanya menggunakan 2 aplikasi ini saja? Masalahnya aplikasi ini sering kamu gunakan. Saya yakin kamu bisa. Kamu mencari kekurangan sama kelebihannya. Ya. Pernah menggunakan WhatsApp? Pernah, Pak. Pernah. Telegram? Pernah, sering. Wah, sering. Ya, ini Putri sering menggunakan Telegram. Ya, WhatsApp Luhur juga sering. Alex, saya yakin semuanya kalau WhatsApp kita sering menggunakan. Jadi saya kasih waktu 15 menit, nanti bisa kamu kerjakan individu ya, tidak usah kelompok masalahnya jauh-jauh. Nanti saya tunjuk untuk mempresentasikan kelebihan dan kekurangan komunikasi daring, terus yang kedua kelebihan dan kekurangan dari WhatsApp. Jadi silakan, ini waktunya jam 10 lebih 13 menit, nanti jam 10 lebih 15, lebih 18 menit lah, lebih 18 menit, nanti akan saya tunjuk acak. Jadi silakan nanti kamu presentasikan. Ya, silakan kamu buat kelebihan dan kekurangannya di Microsoft Word aja, tidak apa-apa, cukup lah. Nanti tinggal kamu tampilkan, nanti kamu presentasikan. Itu ya. Saya kasih waktu 15 menit mulai dari sekarang. Silakan bisa untuk dikerjakan. Kalau ada pertanyaan sambil mengerjakan tidak apa-apa. Kamu juga bisa browsing, ya, cari-cari di internet. Wah, kelebihan dari WhatsApp apa ya? Mungkin kamu bingung untuk mengolah kalimat dan sebagainya, itu kan bisa kamu cari-cari di internet. Nanti bisa kamu ketik, setelah itu nanti kamu presentasikan. Silakan ya, sambil nanti mungkin di tengah-tengah saya ngomong, atau kalian ada pertanyaan juga bisa jawab. Atau kamu tanya, juga bisa ke saya. Maaf Gilang, kalau tidak mau menyampaikan mungkin mikrofonnya dimatikan ya, untuk Gilang. Ya. Ya, silakan bisa dikerjakan.
Gimana enggak? Mungkin ada yang ditanyakan untuk tugasnya itu, kelebihan dan kekurangannya. Angga, Iya, Pak. ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Tidak, oke. Dikerjakan ya, pelan-pelan enggak apa-apa. Nah, dikerjakan untuk Angga. Gimana Andre? Bisa Andre? Andre? Ini Andre biasanya aktif kok ini. Cuman kelihatan namanya. Andre? Sinyal kamu di mana Andre? Pak. Ya, gimana? Mungkin ada kesulitan, bisa saya bantu jawab. Pak ya, saya mau tanya, Oke, siap untuk Mas Ferry. untuk jumlah kekurangan dan kelebihan itu bebas atau gimana ya Pak? Bebas, ya minim-minimnya 3 atau 4 lah. Masa Oke, kelebihan siap. masa kelebihan cuma 1. Wah, ya keren toh. Ya Mas Ferry. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, siap. Ya, mungkin ada yang tanya lagi selain Mas Ferry. Putri mungkin ada pertanyaan. Ya, yang penting pada saat kamu mencari kelebihan dan kekurangan jangan cuma 1. Wah, kelebihannya mau 1 ya ora keren lah. Kelebihan itu ya minim. Kelebihan minim-minim 3, 4, 5 juga enggak apa-apa. Masih 10 menit ya, silahkan bisa diketik-ketik. Nanti juga bisa dipresentasikan. Maisa, ada pertanyaan mungkin? Maisa. Wah, kok diem Maisa? Ayo dikerjakan loh. Apa kamu ini serius mengerjakan apa ngantuk weh? Agus, gimana Gus? Bisa jawab Gus? Agus Setiawan. Itu soalnya kalau mungkin ada yang tadi belum ditulis.
Sudah sampai mana Luhur kamu mengerjakannya? Sampai kekurangan, Pak. Oh, sampai kekurangan. Oke. Ferry, sampai mana kamu, Mas? Ini sampai kekurangan WhatsApp, Pak. Mau ke Telegram udah selesai. Tinggal Oke. yang Telegram. Oke, ya. Sudah masuk yang soal ketiga berarti. Sip. Saya yakin kamu bisa lah, kamu sering menggunakan WhatsApp, sering menggunakan Telegram. Kalau untuk kelebihan kekurangan komunikasi daring dengan konvensional, tadi sudah saya jelaskan. Ya, yang untuk komunikasi daringnya. Kalau komunikasi konvensional, sudah kamu lakukan tiap hari dengan bapak ibu kamu, atau mungkin dengan teman main kamu. Ya kalau kamu bingung, kamu juga bisa searching ya. Kemarin kan juga sudah saya ajari untuk menggunakan mesin pencari. Jadi kamu bisa cari di internet ya untuk mencari kelebihan dan kekurangan. Tapi harus kamu bandingkan dengan pengalaman kamu. Kamu sudah menggunakan WhatsApp, ya, jadi bisa kamu bandingkan. Oh ini benar apa salah? Nah, salah ya jangan dibuat atau jangan diketik. Tapi kalau benar ya silakan nanti bisa dimasukkan untuk membuat kelebihan dan kekurangannya. Jadi jangan asal ambil dari internet ya. Langsung kamu ambil, wah informasi salah kamu ambil ya repot nanti. Ya masih 5 menit, 4 menit, nah, tinggal 4 menit, waktunya semakin mepet, tinggal 4 menit lagi. Apa mungkin ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Oh, sudah selesai. Oke, sambil nunggu yang lain. Kamu sudah selesai, Gilang? Oke, Gilang sudah selesai. Mungkin siapa lagi yang selesai? Sambil nunggu, ini masih ada 4 menit. Sambil dicek-cek lagi ya. Nanti takutnya kamu ngetiknya salah. Mbak Nikmah, Khairul Nikmah ada? Ada suaranya? Halo? Angga, sudah sampai mana enggak? Sudah selesai enggak? Sudah. Mantap enggak? Kamu udah selesai. Andri? Andri Belum. Oh, Andri belum ya, nunggu Andri. Ada 3 menit, Andri. Secepatnya dikerjakan, Andri. Nanti kalau sudah waktunya habis ya selesai enggak selesai, harus selesai.
Ferry udah selesai? Udah, Pak. Oke, baru Angga, Ferry, Gilang sudah selesai. Ya, 2 menit lagi ya. 2 menit lagi nanti saya minta untuk dipresentasikan. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Satu menit lagi, nanti saya minta tunjuk acak bisa untuk mempresentasikannya atau menampilkan hasilnya sambil nanti dipresentasikan. Oke, semuanya sudah selesai? Halo? Sudah. Oke, sudah selesai. Di sini soal yang di sini soalnya hanya 3, tapi kamu saya suruh mencari kelebihan dan kekurangannya. Ini yang pertama, kelebihan dan kekurangan komunikasi daring dengan komunikasi konvensional. Oke, ini saya tunjuk Luhur. Ya, Luhur bisa mempresentasikan atau menampilkan hasil kerja kamu untuk mencari kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Baik, silakan. Pak. Oke, ya Luhur. Yang punya HP hanya tahu HP ya enggak apa-apa. Ya. Kelebihan dan kekurangan komunikasi daring dibandingkan dengan komunikasi konvensional. 1. Kelebihan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Dengan berkomunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja, kapan saja, dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Sebentar Luhur, pelan-pelan aja Luhur. Tidak usah terlalu cepat, pelan-pelan saja. Jadi mempresentasikan itu biar temannya dengar, pelan dibaca pelan-pelan aja, tidak apa-apa ya. Jadi tidak usah ngebut kayak balapan lo, sing liyane ora krungu malahan. Ayo Luhur, diulangi Luhur ya. Kelebihan dan kekurangan komunikasi daring dibandingkan dengan komunikasi konvensional. Kelebihan 1. Dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet yang memiliki sarana yang mencukupi. 2. Efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertatap muka. Dengan komunikasi daring Anda dapat menghemat biaya transportasi. 3. Efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. 4. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. 5. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Kekurangan 1. Tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. 2. Memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software.
3. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapatkan menjadi terlalu banyak, sehingga membuat bingung si penerima. 4. Menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Oke, ya. Terima kasih untuk Mas Luhur yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, itu sangat betul sekali ya, tepat sekali, sudah komplit ya, sampai ada 4 kekurangannya kalau tidak salah tadi, terus sama kelebihannya. Ya, untuk soal yang pertama berarti sudah dipresentasikan untuk Mas Luhur. Mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan untuk kelebihan dan kekurangannya dari teman-teman atau kalian. Tidak ada? Oke. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya soal yang kedua. Di situ ada kelebihan dan kekurangan dari WhatsApp. Saya minta untuk Fitri ya. Fitri bisa mempresentasikan. Ya. Iya, Pak. Silakan untuk dipresentasikan untuk kelebihan dan kekurangan dari WhatsApp ya. Saya yakin kalian tahulah. Masuk WhatsApp kurang ngerti ya. Sebentar, Pak. Oke, ya, enggak apa-apa, sambil ditunggu. Kok nggak bisa ya? Oh, enggak bisa. Kamu enggak bisa mempresentasikan? Enggak, ini udah. Dah, Pak. Dah. Ayo dipresentasikan. Belum tampil loh. Oke, ya. Silakan. Kekurangan WhatsApp, resiko perentasan akun. WhatsApp berpotensi besar untuk diretas orang lain dengan mudah. Bahkan, resiko peretasan tersebut semakin meningkat jika Anda mengganti nomor yang digunakan. 2. Penggunaan data yang besar. Aplikasi ini butuh penggunaan data yang cukup besar, seperti saat ada video yang masuk di chat dan kerap menontonnya, bisa membuat kuota jadi boros. 3. WhatsApp web yang merepotkan. Ketika smartphone yang digunakan tidak terhubung dengan internet, maka WhatsApp web juga secara otomatis akan tidak dapat digunakan. 4. Data tidak tersimpan dengan aman. Data WhatsApp pada versi Android tersimpan di partisi publik yang bisa dengan mudah diakses oleh semua aplikasi Fix Manager. Oke, itu yang Kelebihan WhatsApp. 1. Mudah digunakan. Kelebihan WhatsApp sangat mudah digunakan, bahkan bagi orang yang baru menggunakan smartphone. 2. Sinkronasi kontak otomatis. Maaf, Pak. Aplikasi WhatsApp. Pelan-pelan enggak apa-apa, enggak usah keburu. Aplikasi WhatsApp akan otomatis melakukan sinkronasi pada kontak yang Anda miliki. 3. Dapat menghubungi orang di seluruh dunia. Selama ada internet, kita bisa menghubungi kerabat yang mungkin ada di benua berbeda, baik chat, telepon, atau bahkan video call. 4. Fitur backup chat. WhatsApp memiliki fitur yang memungkinkan Anda tidak kehilangan riwayat pesan seseorang. 5. Punya fitur stories. WhatsApp memiliki fitur stories bak media sosial seperti Instagram dan Facebook. Fitur ini bernama Stories dan cara penggunaan serta fungsinya sama dengan yang ada di Instagram dan Facebook. Sudah, Pak. Itu saja. Ya, jangan ditutup dulu, Mbak. Mungkin kalau ada temannya mau tanya. Kalau enggak ada ya sudah, berarti selesai. Kalau memang ada yang ditanyakan temannya ya enggak apa-apa. Ya, temannya ada yang tanya? Atau sudah lama pekerjaannya? Dah. Oke, sudah. Kalau sudah berarti ya Mbak cukup. Terima kasih untuk Mbak Fitri ya. Saya berikan A+ nanti jangan lupa tak kasih bonusnya ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga di sini ada kekurangan dan kelebihan dari Telegram. Ya, sebentar tak pilih acak ben enak ya toh. Ini saya tunjuk Mas Ferry. Ya.
Tadi katanya sudah selesai, tinggal Telegram, Pak. Iya, Pak, siap, bentar. Oke, silakan Mas Ferry untuk dipresentasikan hasilnya. Ini ditampilkan videonya juga tambah keren ini. Pelan-pelan enggak apa-apa, Mas. Mas Ferry. Ayo. Dipresentasikan ya, untuk dibagi share-nya. Ya, oke. Ya, silakan bisa dipresentasikan Mas Ferry. Ya, silakan. Udah muncul ya, Pak? Oke, sudah muncul. Nggak usah keburu, pelan-pelan. Jadi temannya juga dengarnya juga enak kan gitu. Saya juga dengarnya enak. Ya, silakan. Tuh, hilang. Malah Benar, Pak, benar. Ya, wes, ayo. Wah, presentasi kayak gini kok bingung. Ya, ayo silakan. Ya, biar kalian bisa semuanya. Kalau enggak kayak gini repot, tak tunjuk sini so malah kacau. Ya, sudah, silakan. Kekurangan dan kelebihan Telegram. Kekurangan Telegram sendiri diantaranya salah satu kekurangan Telegram yang paling terlihat adalah fitur video call yang hanya bisa digunakan 2 orang. Oke. 2. Tidak adanya fitur story layaknya WhatsApp. Hal ini membuat Telegram kurang menarik digunakan. Yang ketiga, notifikasi penggunaan baru. Telegram akan memberitahu saat kontak yang ada di smartphone Anda menjadi pengguna baru, dan ini cukup membuat kita terganggu. Aku yakin bagi kalian yang menggunakan Telegram pasti akan paham akan ini. Kemudian kelebihan Telegram sendiri diantaranya yang pertama, Telegram lebih ringan dijalankan karena ukuran aplikasi yang lebih kecil sehingga membuat lebih ringan dijalankan. Yang kedua, bisa diakses pada berbagai perangkat secara bersamaan. Jika pengguna menggunakan komputer atau laptop, aplikasi Telegram pada telepon genggam tak perlu aktif, jadi lebih hemat baterai. Yang ketiga, bagi file ukuran besar, Telegram bisa dikatakan lebih dulu memberikan fitur berbagi file. Telegram memberi fitur berkirim file lebih bervariasi, mulai dari doc, zip, mp3, dan lain-lain. Kelebihan Telegram juga mengizinkan berbagi foto, video, file dengan ukuran maksimum 1,5 GB per file. Yang keempat, menampung anggota grup lebih banyak. Di dalam grup WhatsApp hanya menampung maksimum 256. Dan hal tersebut sudah meningkat dari yang sebelumnya hanya 100 orang. Sedangkan kelebihan Telegram menyebutkan jika grup Telegram mampu menampung anggota grup hingga 5.000 orang. Kemudian yang kelima dan terakhir, kelebihan Telegram yaitu kehadiran fitur BOT. Fitur ini dijalankan oleh aplikasi yang artinya bukan orang. BOT dilengkapi fitur AL, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. BOT bisa melakukan apa saja seperti game, broadcasting, serta apa saja aktivitas di internet. Sekian, terima kasih. Oke, Mas Ferry, terima kasih untuk hasil atau presentasi dari hasil pengamatannya. Ya, iya, Pak. Di sini tadi sudah kita kerjakan soal untuk kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring, WhatsApp, dan Telegram. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari kalian semua? Mungkin sharing filenya dimatikan, Mas Ferry. Siap.
Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada? Enggak. Enggak ada. Kalau enggak ada, ya, saya minta satu anak lagi untuk menyimpulkan dari hasil pembelajaran pagi hari ini, biar nanti kesimpulan itu bisa kita gunakan untuk sama-sama. Ini untuk kesimpulannya bisa disampaikan Alek, mungkin yang sudah mengerjakan atau belum. Alek bisa memberi kesimpulan pada pagi hari ini. Kesimpulan pagi hari ini, pengertian komunikasi daring. Komunikasi dalam jaringan adalah komunikasi yang cara penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan jaringan internet. Jenis-jenis daring. 1. Komunikasi dalam jaringan sinkron. Komunikasi dalam jaringan secara real time. 2. Komunikasi dalam jaringan asinkron. Komunikasi dalam jaringan secara tunda. Mengetahui kelebihannya komunikasi daring. 1. Efisiensi biaya. 2. Efisiensi waktu. 3. Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 4. Meningkatkan partisipasi. Mengetahui kelemahan komunikasi daring. 1. Tidak mewakili emosi pengguna. 2. Memerlukan perangkat khusus seperti komputer, laptop, HP, dan lain-lain. 3. Terlalu banyak informasi tidak penting. Dan 4. Menyita konsentrasi. Sudah, Pak. Oh ya, terima kasih untuk Mas Alek yang sudah memberi kesimpulan pada pagi hari ini. Ya, memang untuk komunikasi daring itu sangat kita gunakan untuk saat ini. Jadi untuk pembelajaran, untuk kalian berhubungan dengan orang tua atau teman itu sangat dibutuhkan. Masalahnya di sini nanti kita bisa menghemat biaya. Waktu dapat juga dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kamu berada di mana saja bisa melakukan komunikasi. Nah, untuk tugasnya, kalau hari ini kalian sudah mempelajari komunikasi daring, untuk tugasnya biasa nanti dikerjakan di classroom, bisa dikirim sampai besok jam 9 malam. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan di Google Classroom sudah ada. Nah, terus untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang kelas maya. Ya, kelas maya itu apa? Kelas maya itu pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh, ya seperti kayak ini. Tapi nanti kita akan mencoba untuk aplikasi yang lain yang kita gunakan untuk kelas maya. Mungkin sementara itu, jadi silakan saya minta salah satu dari kalian untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Nur bisa pimpin doa ya? Bisa, Pak. Oke, ya minta tolong untuk Mas Nur bisa pimpin doa untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk hari ini kalian sudah mengikuti pelajaran komunikasi daring dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk hari ini dan masa yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Yafet. Silakan bisa untuk meninggalkan room ya. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. terima kasih Mas. Ya, sudah Pak. Monggo Pak Kari atau yang lainnya mau bantai, Pak Sugeng, Pak Slamet. Siap dibantai nih Pak. Saya hanya nyimak aja Pak Yafet tadi Pak Yafet. Oh iya. Monggo Pak Slamet.
Suaranya belum keluar, Pak. Pengamatnya sekarang Pak Sugeng dan Bu Sri Astuti. Iya. Iya, monggo Pak Sugeng dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak cepat saja, Pak. Oke, untuk Pak Yafet, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan di catatan saya, untuk kelebihannya rangkaian langkah pembelajaran sudah dilakukan, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutupan. Yang menjadi catatan penting saya ini di pemberian motivasi, tadi bagus sekali ketika ada proses kegiatan belajar dengan menghadirkan pihak dari yang berkecimpung langsung di dunia industri terutama. Ini bagus untuk SMK menurut saya, sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk semakin giat belajar. Jadi bagus menurut saya. Kemudian untuk kekurangannya di catatan saya, tadi ketika ada pertanyaan pada saat materi, mungkin sebaiknya presentasi itu tidak disampaikan dulu ke siswa, Pak. Jadi yang disampaikan siswa itu kan materinya. Kalau untuk presentasinya itu tadi saya lihat persis jawaban siswa antara tulisan itu sama dengan yang ada di presentasi. Kemudian tadi penugasan siswa, yang disampaikan siswa juga saya kira perangkatnya sama, bahkan mungkin itunya sama. Menurut saya sebaiknya tadi yang disampaikan siswa itu bentuknya tulisan tangan atau apa, sehingga siswa benar-benar nampak kegiatannya. Yang terakhir menurut saya untuk kekurangannya tadi masih gurunya yang banyak beraktivitas, tidak nampak siswa beraktivitas. Mungkin tadi ada perintah browsing, di saat pemberian tugas siswa bisa mungkin ditunjuk acak, coba halaman mana yang kamu buka, atau hasilnya bisa dilihat. Mungkin itu Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Salam, masih Pak Sugeng. Bu Sri Astuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau saya mau menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, kalau kelebihannya langkah-langkah yang dilakukan sama Pak Yafet bisa lebih semangat, Bu. Coba lebih semangat, Pak. Ya Pak, langkah-langkah yang dilakukan, langkah-langkah pembelajaran itu yang dilakukan sudah cukup bagus. Kemudian cukup ya, belum bagus ya? Ya, sudah bagus Pak. Kemudian Pak Yafet untuk menghadapi kondisi yang misalkan siswanya kurang interaktif itu, atau mungkin ketika siswanya itu banyak yang jaringannya kurang bagus, itu masih bisa bagus, tenang, dan tidak ada apa ya, tindakan-tindakan yang kurang pas gitu loh Pak. Artinya tidak ada subversi gitu ya. Iya. Kalau dari kekurangannya, kalau untuk pembelajaran kali ini itu siswanya kurang interaktif Pak, banyak diamnya.
Ya, jadi suasananya itu jadi kurang hidup gitu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian supaya lebih hidup bagaimana, Bu? Biar lebih hidup diapakan? Semacam pembawaannya mungkin bisa seperti ngobrol atau sering dijawil gitu. Ya piye yang jawil ya, jarak jauh kok. Ya Pak, itu dari saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri dan Pak Sugeng. Pak Dani masih monitor? Oke, Pak Sugeng, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tidak banyak Pak, karena pembelajarannya beda untuk yang Pak Yafet, untuk yang siklus 3 ini dengan 1 dan 2. Mungkin butuh perbaikan juga, karena kelihatan sekali bahwa anak-anak peserta didik jenuh dengan model ceramah dari Pak Yafet. Bisa disikapi dengan media lain Pak, mungkin selain PPT, mungkin video interaktif atau apa yang bisa menarik minat peserta didik. Seperti itu Pak Slamet dari saya. Iya, matur nuwun Pak Dani. Pak Yafet, nanti masih ada pada waktu ujian, nanti ada ujian praktek ngajar lagi enggak? Kurang tahu Pak. Wah, harus dilihat ya. Ya, itu kemarin katanya yang file yang untuk PPL ini dipilih yang salah satu yang baik dikirimkan nanti. Oh gitu, oke. Nanti kalau masih ada kesempatan untuk praktek ngajar lagi, pilih materi yang praktek. Ya, Pak. Materi teori itu kan memang harus banyak ceramah begitu ya, sehingga kelasnya memang kurang interaktifnya kurang. Iya Pak. Sehingga kalau teori ya memang lebih banyak, akan lebih mudah kalau misalnya materinya itu dilempar dulu ke siswa, handout modulnya dilempar ke siswa seminggu sebelumnya, sehingga di pas pembelajarannya itu siswa sudah punya bekal gitu ya, disuruh diajak ngobrol juga sudah nyambung, disuruh diskusi juga nyambung, sehingga selama jam pelajaran itu tidak perlu full ceramah. Siapa? Jadi diskusi itu tadi sudah dilakukan, sehingga guru bisa waktunya lebih banyak untuk monitoring dan mengevaluasi proses diskusinya dan hasil diskusinya. Oke, siapa? Itu aja, Pak Yafet masih tidak tampil. Ini jam 10.44, jadwalnya sampai jam berapa Pak Yafet? 10.30 Pak. Wah ini. Jam 11 Pak. Jam 11. Berarti masih ada waktu 16 menit lagi ya, berarti korupsi 16 menit ini. Ya kalau pembelajarannya kan sekitar 60 menit, untuk pembantaiannya 30 menit. Oke. Oke, masih. Menurut saya sudah profesional. Makasih Pak. Mudah-mudahan nanti ujian tulisnya lebih lancar lagi. Masih saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa ini? Waalaikumsalam. Saya Pak. Pak Sukarni, Pak Karni, Pak. Nanti jam 1 Pak. Loh, nanti jam 1? Iya. Iya Pak. Terakhir hari ini Pak Karni ya? Iya, terakhir saya Pak. Terakhir Pak Karni, Pak. Oke. Oke, jam 1 ya. Linknya nanti mohon diinfokan. Oke. Oke, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Pak Dani. Selamat Pak Yafet, sukses. Maaf nuwun. Maaf, Pak Dani tadi belum bantai loh. Sudah Pak. Pak Dani, bantai Pak Dani. Kelewatan. Masih ada 15 menit Pak Dani pembantaian. Monggo Pak Dani. Sampun Pak tadi. Mas Slamet, ngapunten.
Halo, Pak Selamat. Iya. Betul kayu damel napa, Pak? Temen dong Pak Yafet ya. Iya, matur nuwun. Iya, matur nuwun, Pak.